mungkin tidak terlalu banyak pengikutnya di Indonesia. Padahal di daerah Timur Tengah dan Rusia bahkan, itu yang populer malah Kristen Ortodoks. Gitu. Kemudian kalau yang di Amerika, di Eropa, Protestan dan Katolik, cuman kita harus mengetahui nih, di bawahnya Katolik juga ada gereja apa aja, di bawahnya Protestan juga ada aliran dan gereja apa aja. Nah itu yang mau kita pelajarin hari ini ya. Sebelum nanti mungkin kelas-kelas berikutnya kita baru masuk ke dalam kontradiksi di dalam Bible ya, atau masuk ke bidang yang disebut dengan kritik teks gitu ya. Baik. Sebelumnya mohon maaf kalau kelas kita pada hari ini tertunda, tadi sempat tertunda. Jadi baru kita laksanakan sekarang. Berarti kita nanti harapkan bisa selesai paling tidak maghrib ya. Baik, nah sekarang kita masuk ke sejarah kekristenan dan gereja. Kalian bisa lihat di layar TV. Saya membuat diagram ini. Ya, ini saya saya buat sendiri, tetapi dengan alur dan nama-nama yang ada dalam sini saya adopsi dari sebuah channel YouTube yang sangat bagus sekali, yang punya orang Yahudi, tapi dia juga tidak bukan Judaism gitu setahu saya. Tapi dia seorang PhD, ilmunya sangat bagus mengenai sejarah dan silsilah-silsilah. Termasuk yang gambar yang di belakang kalian tuh. Silsilah-silsilah. Itu saya beli dari channel dia. Channelnya namanya usefulchurch.com ya. Oke. Pertama-tama kalau kita lihat di atas itu adalah ada kotak bangsa Israel gitu kan. Kenapa kita mau belajar gereja kok ada Israelnya gitu? Kira-kira ada yang tahu nggak? Hah? Karena kekristenan sendiri sebenarnya dimulai oleh orang-orang Israel gitu. Nah, Israel kan saya sudah pernah kasih mungkin ya sejarahnya bangsa Israel pernah ya. Secara singkat lah ya. Dari mulai Israel kan dimulai dari keturunan Nabi Yakub alaihissalam ya kan. Di atasnya ada Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Kemudian di atasnya lagi ada Nabi Abraham atau Ibrahim alaihissalam. Dari keturunan Nabi Yakub itu kan yang disebut dengan Bani Israel atau bangsa Israel kan. Dari Bani Israel itu ada 12 anak yang menjadi 12 suku ya di dalam bangsa Israel. 12 suku ini kan mengalami perjalanan yang sangat panjang di mana di dalam perjalanan bangsa Israel itu mereka sempat beratus-ratus tahun bahkan ribuan tahun itu berada di bawah penguasaan bangsa lain ya. Coba sebutin bangsa apa aja yang pernah menguasai bangsa Israel. Yang pertama apa? Bangsa apa? Waktu bangsa Israel jadi budak di mana? Ya, di Mesir. Mesir. Berarti bangsa Mesir kan menguasai bangsa Israel kan? Terus yang kedua bangsa apa? Assyria. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Babilonia. Ya, Babilonia. Keempat apa? Persia. Ya, Ya. Setelah Persia baru apa? Yunani. Ya, Yunani atau Romawi juga gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan setiap bangsa-bangsa yang menguasai bangsa Israel itu sistem kepercayaannya atau konsep ketuhanan mereka apa? Pagan. Ya. Jadi mereka mempercayai dengan dewa-dewa atau yang disebut dengan triad, gitu ya. Konsep ketuhanan triad yaitu yang 3 tapi 1, 1 tapi 3. Nah, karena ratusan tahun di bawah penguasaan bangsa lain, bahkan sampai ribuan tahun, maka yang jelas akidahnya bangsa Israel ini pasti apa namanya? Bocor halus kali ya? Apa bocor gede? Ya kan? Pasti dong. Karena kan kalau dikuasain sama bangsa lain, pasti kan ada asimilasi. Ya kan? Pasti ada asimilasi. Perkawinan bangsa Israel dengan bangsa lain pasti kan ada. Nah, kalau sudah begitu, otomatis kan keturunan dari bangsa Israel ini pasti ada yang mengikuti ajaran orang tuanya, orang tua yang setengah pagan gitu misalnya, kan gitu. Makanya
tidak mungkin kalau bangsa Israel itu tidak terpapar gitu loh. Kalau terpapar kan bisa kena semua, bisa enggak gitu loh. Ya kan? Masih ada yang bertauhid, tetapi juga pasti ada yang terpapar dan bergeser gitu akidahnya. Nah, di bawahnya bangsa Israel itu saya tulis ada kotak pembuangan Babel ya di abad ke-6 sebelum Masehi dari tahun 586 sampai 516. Di situ mereka sedang berada di bawah penguasaan bangsa Babilonia kan. Dari Babilonia itu mereka baru dibebaskan oleh bangsa Persia sehingga mereka bisa kembali ke tanah Palestina atau tanah Kanaan. Tetapi selain itu mereka juga sudah mungkin ada ajaran-ajaran yang masuk ke dalam mereka yaitu aliran atau agama apa ya sistem kepercayaan lah ya Helenisme ya yang dibawa oleh Yunani dan juga ada Zoroastrianisme ini yang dari Timur Tengah ya. Jadi setelah mereka kembali ke Palestina dari pembuangan Babel itu akhirnya mereka diperbolehkan untuk membangun bait suci yang kedua. Yang pertama kan sudah dihancurkan. Yang pertama siapa yang bangun? Hah? Masa? Saya belum ajarin. Bait suci yang pertama siapa yang bangun? Hah? Di tanah Palestina. Sebelum mereka dibuang ke Babel. Siapa yang bangun bait suci pertama? Masa pada lupa? Nabi Solomo atau Nabi Sulaiman alaihissalam ya. Jadi setelah apa namanya bait suci pertama dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar II dari Babilonia, kemudian mereka dibuang ke Babel. Setelah itu mereka dibebaskan oleh bangsa Persia, kemudian dikembalikan ke tanah Palestina, baru mereka boleh membangun lagi bait suci kedua. Ya. Nah, di periode bait suci kedua itu dari beberapa ratus tahun sebelum Masehi sampai abad pertama Masehi di dalam Bani Israel itu ada kelompok-kelompok yang disebut dengan kelompok Saduki. Ya, kelompok Saduki ini bisa dianggap sebagai golongan yang elit. Mereka juga termasuk imam-imam yang menjalankan bait suci. Namun mereka sangat terbuka dengan Helenisme. Helenisme itu budaya pagan dari Yunani kuno ya. Selain Saduki, itu ada yang namanya kelompok Esseni. Kalau kelompok Esseni itu mereka golongannya tuh golongan yang lebih condong ke hal-hal yang mistis gitu. Mereka juga terpisah dari kelompok mayoritas dan mereka tertarik dengan urusan-urusan yang seperti urusan malaikat gitu ya. Kemudian mengenai konsep mesianik itu juga di dalam kelompok Esseni itu dianggap sebagai Mesias yang rohani gitu. Ya. Kelompok ini yang dianggap mereka yang menulis dokumen-dokumen atau manuskrip-manuskrip Dead Sea Scroll. Ya, Dead Sea Scroll itu adalah manuskrip-manuskrip yang ditemukan dari tahun 1947 sampai 1956 kalau nggak salah. Oke. Kelompok yang berikutnya yaitu kelompok Zelot. Kelompok Zelot ini kelompok kayak pemberontak gitu lah ya. Oposisi gitu lah. Karena kan pada saat itu kan mereka sedang dijajah oleh bangsa Romawi kan. Nah, jadi mereka itu menginginkan perubahan dunia yang nyata, juga ingin menggulingkan kekaisaran Romawi, penjajah mereka gitu. Mereka juga ingin mendirikan politik Yahudi yang independen. Oke. Dari Zelot ada kelompok yang disebut dengan kelompok Farisi. Kelompok Farisi ini termasuk di dalamnya tuh ada rakyat biasa, tetapi juga ada penyalin-penyalin atau penulis, juga ada ulama-ulamanya, ulama-ulama Yahudi yang disebut dengan rabi. Ya. Nah, di luar daripada 4 kelompok ini, sebenarnya ada satu kelompok lagi yang disebut dengan kelompok Samaritan, itu yang paling kanan tuh. Ya. Kelompok Samaritan ini sebenarnya kelompok yang berbeda dengan 4 kelompok ini.
Kenapa? Karena kelompok Samaritan ini yang menganggap bahwa tempat peristiwa mau disembelihnya anak tunggal Nabi Abraham itu tempatnya beda. Kalau yang 4 kelompok ini bilang bahwa itu adanya di Gunung Moria, kalau yang kelompok Samaritan bilangnya itu di Gunung Gerazim. Gitu ya. Mereka, kelompok Samaritan ini juga membangun sendiri bait sucinya mereka sendiri gitu. Tidak menggunakan bait suci yang kelompok yang mayoritas. Ya. Bait sucinya dibangun kira-kira tahun 450 sebelum Masehi di Gunung Gerazim. Nah, bait suci itu sudah dihancurkan kira-kira tahun 110 sebelum Masehi. Kebaca nggak itu tulisan kecil-kecil itu? Nggak kebaca? Hah? Kecil banget ya tulisannya? Oh, kalau di zoom pinggirnya nggak kelihatan dong. Oh, gini lah ya, gini ya. Nah, ini. Saduki, Eseni, Zelot, kemudian Farisi dan Samaritan. Ya. Kalau mau catat silakan. Ini berarti orang-orang kerajaan saja. Orang-orang Yahudi tapi yang dekat dengan pemerintahan Romawi gitu. Ya. Nah, selain daripada kelompok-kelompok ini, di luar daripada kelompok ini ya, kalau kelompok ini kan kita sebutnya kan memang masih dalam lingkungan Bani Israel gitu lah ya. Nanti kita lihat dari kelompok ini mana yang menjadi cikal bakal timbulnya agama kekristenan. Jadi kalian jangan kaget kalau kekristenan ternyata yang menciptakan adalah orang-orang Yahudi. Ya, jangan kaget. Nah, siapa kelompok yang mana yang menimbulkan kekristenan? Kita lihat nih di bawahnya nih. Kalau yang Saduki, Eseni sama Zelot, ini bisa dianggap punah gitu ya, karena sudah nggak ada lagi gitu. Tetapi dari kelompok Eseni ini mereka yang beraliran apokaliptik. Apokaliptik tahu nggak? Apokaliptik itu yang sering membicarakan tentang hal yang masa yang akan datang gitu. Kalau di dalam bidang ilmu di sekolah tinggi itu disebut sebagai eskatologi. Ya, ilmu eskatologi. Juga selain SNI ada pengaruh juga atau ada termasuk di dalamnya tuh orang-orang Yahudi yang dari kelompok Zelot. Karena salah satu murid Yesus itu adalah Simon orang Zelot. Ya. Terus kemudian dari Farisi itu malah ada Paulus. Paulus itu sebenarnya dari kelompok Farisi gitu. Walaupun Paulus dari suku Benyamin, tetapi dia masuk dalam kelompok Farisi. Oke. Nah, selain daripada 3 tadi, SNI, Zelot, dan Farisi, juga ada kontribusi dari orang-orang non-Yahudi yang di sebelah kiri itu ya. Orang-orang non-Yahudi ini orang-orang yang juga memberikan kontribusi dengan agama kekristenan awal. Ini mungkin yang disebut dengan Goyim. Ya. Goyim itu non-Yahudi. Dianggapnya non-Yahudi. Bisa juga dari orang-orang Romawi itu sendiri gitu. Oke. Nah, jadi setelah ada kekristenan, nah, tahun 70 Masehi baru yang bait suci kedua itu dihancurkan oleh penjajah melalui Jenderal Titus namanya, eksekutornya gitu ya. Tahun 70 Masehi. Nah, dari semenjak zaman bait suci kedua itu dihancurkan, barulah Kristen itu mulai terpecah-pecah gitu. Ada kelompok yang disebut dengan kelompok Gnostik. Nah, kelompok Gnostik ini juga dia condong ke hal-hal yang goib gitu. Mungkin kelompok Gnostik ini asalnya dari kelompok Yahudi yang tadi yang di atas yaitu yang Eseni mungkin ya. Kelompok Gnostik ini mempercayai bahwa fisik dunia yang kita tempati itu adalah hal yang buruk gitu. Dan yang terpenting adalah dunia roh gitu. Jadi kalau di kelompok Gnostik itu mereka mengenal ada Tuhan baik, ada Tuhan jahat. Gitu ya. Nah, kemudian kelompok kekristenan yang kedua yang sekarang kita kenal dengan ajarannya yaitu kelompok Paulinis. Paulinis ini adalah orang-orang yang mengikuti ajaran Paulus. Gitu. Ya. Di dalam Paulinis ini ada juga orang-orang non-Yahudi, ya, seperti orang-orang Romawi. Kan tadi ada kan kontribusi dari orang-orang non-Yahudi kan.
kelompok ini juga tidak mengikuti hukum Taurat, ya. Kelompok ini juga menganggap kematian Yesus itu yang disebut dengan perjanjian baru untuk mereka. Ya. Nah, kelompok dengan paham ini yang menjadi cikal bakal kekristenan awal sebelum nanti terpecah menjadi Ortodoks dan Katolik gitu. Ya. Selain daripada kelompok Paulinis ini, juga ada yang disebut dengan Kristen Ebionites. Isinya orang Ebionite ini juga sebenarnya orang-orang Yahudi juga, ya. Orang-orang Kristen Ebionite ini atau Kristen Yahudi awal ini, mereka sunat, tetap sunat, mengikuti Taurat gitu. Mereka juga tidak makan babi, tapi mereka menganggap Yesus itu hanya sebagai pemimpin rohani gitu. Ya. Kelompok Ebionite ini secara identitas kalau boleh dikatakan sekarang sudah tidak ada atau sudah punah gitulah. Jadi mereka yang dikenal dengan kelompok yang disebut dengan Nazarenes, ya, atau Ebionites gitulah. Ya. Nah, ini ada kelompok yang timbul dari kelompok Farisi. Walaupun tadi Farisi juga ada kontribusi ke kekristenan dengan adanya Paulus, tetapi secara umum kelompok Farisi itu mereka tidak sinkron dengan kekristenan. Tapi ulama-ulama mereka itu mereka banyak pindah ke daerah Yafne namanya, ya. Itulah yang disebut dengan kelompok Rabbinic Judaism atau Yudaisme yang kita kenal sekarang gitu. Berbagi lagi setelah ada kelompok Farisi. Ya, jadi dari kelompok ini yang kita kenal sekarang dengan agama Yudaisme gitu. Ya. Sedangkan yang Samaritan itu ya masih ada yang disebut dengan kepercayaan Samaritanisme dan orang-orangnya sangat-sangat sedikit di seluruh dunia. Adanya di daerah Palestina, tapi jumlah orangnya mungkin sekarang cuma di bawah 1.000. Hanya di bawah 1.000, mungkin sekitar 800 gitu. Ya. Masih ada ini orang-orang yang Samaritanis. Ini mereka mempunyai Taurat yang masih gulungan itu, dan mereka menyebut dirinya atau kelompok mereka itu sebagai kelompok penjaga Taurat. Gitu ya. Oke. Nanti ini tadi Rabbinic Judaisme ini di dalam perjalanannya juga mungkin sebenarnya ada perpecahan sedikit gitu ya. Ada yang disebut sebagai Yudaisme Karaite gitu. Mereka tidak menerima ajaran rabi-rabi sesuai dengan catatan dalam Talmud. Ada juga kelompok yang disebut dengan Beta Israel atau Yahudi Ethiopia. Masih ada nggak Yahudi Ethiopia sampai sekarang? Masih ada. Banyak, bahkan banyak di negara Palestina. Orang-orang kulit hitam. Gitu, ya. Oke, kita kembali ke kekristenan. Yang Gnostik tadi, secara identitas juga sekarang kita sudah tidak bisa menemukan, atau kita bisa bilang punah, tetapi waktu itu timbul gerakan-gerakan yang disebut dengan Valentinians, atau yang kedua adalah Setians, gitu. Valentinian dan Setian ini kurang lebih hampir serupa konsepnya. Ada kelompok yang terpecah disebut dengan Mandeisme. Ya. Nah, kalau untuk yang Paulinis, yang pengikut Paulus, nah ini yang menjadi gereja yang akhirnya berkuasa di daerah situ karena mereka berkolaborasi dengan penjajah, yaitu Romawi gitu. Gereja besar ini periodenya dari tahun 180 sampai 313 Masehi, ya. Kalau CE itu artinya Masehi ya. Kalau BCE artinya sebelum Masehi. Ada yang tahu nggak singkatannya apa? Kalau BCE itu singkatan dari Before Common Era. Ya. Kalau CE itu Common Era. Setelah ya pas Masehi kan dari tahun 1 kan. Dari tahun 1 sampai sekarang kita sebut dengan CE atau Common Era. Sebelum tahun 1 Masehi disebut BCE, Before Common Era, atau sebelum Masehi. Ada juga istilah dari bahasa Latin, ada yang menyebut dengan AD atau AD bahasa Inggrisnya. Dari singkatan Anno Domini. Anno Domini itu artinya tahun Tuhan kita gitu. Nah, kita Muslim jangan pakai AD ya.
Kita kalau menulis dalam bahasa Inggris ikut yang CE aja atau BCE gitu. Oke. Nah, dari tahun 300-an itu kan kita sudah tahu bahwa kelompok ini yang berkolaborasi dengan Kaisar Konstantin gitu kan. Di tahun 313 itu dikeluarkan yang namanya Decree of Milan atau Edict of Milan. Jadi diputuskan bahwa kekristenan itu menjadi legal gitu. Baru legal nih, belum resmi nih, baru dilegalkan gitulah. Ya, di tahun 313 Masehi atau CE oleh kaisar yang berkuasa pada saat itu yaitu Kaisar Konstantin. Nah, kita juga mungkin sudah akrab dengan Konsili Nisea kan? Itu yang mensponsori kan juga Kaisar Konstantin ya. Diadakan 325 Masehi. Coba sebutin keputusannya apa di konsili itu. Pakai mic. Pada saat Jangan konsili, terlalu yang ditempelin agak jauh dikit. 10 cm gitu. Nah gitu. keputusan pada saat konsili Nicea itu yang pertama, Yesus dan Bapa satu hakikat. Dan kedua, tidak ada permulaan. Ya, nah jadi di Konsili Nicea itu ada dua kelompok yang berlawanan pandangan, gitu ya. Yang pertama disebut dengan kelompok Nicean, gitu. Yang kedua yaitu kelompok Arianisme. Arianisme ini adalah yang dipimpin oleh Arius, yang mana mereka bisa disebut sebagai cikal bakal kelompok atau aliran Unitarianisme. Ya. Jadi di dalam Arianisme ini mereka menganggap bahwa Yesus itu pernah tidak ada. Maksudnya kalau pernah tidak ada, berarti kalau pas ada berarti Yesus adalah ciptaan gitu. Ya. Yesus itu adalah ciptaan, tetapi dia adalah ciptaan yang mulia, bahkan dia lebih tinggi dari malaikat atau lebih mulia dari malaikat. Tetapi Yesus tetap sebagai subordinat atau bawahan gitulah, bawahan dari Tuhan. Jadi bawahnya Bapa gitu. Bukan satu hakikat dengan Bapa gitu. Jadi Yesus tidak dianggap Tuhan oleh kelompok Arianisme ya. Nah, sebenarnya kita bisa secara akademis kita bisa bilang bahwa kelompok Arianisme ini sebenarnya sudah punah juga sebenarnya. Tetapi kita kan sekarang tahu nih ada kelompok yang disebut dengan Saksi Yehova. Walaupun Saksi Yehova ini sebenarnya timbulnya belum lama, paling baru beberapa dekade ini, tetapi konsep ketuhanan mereka tuh mirip sekali dengan Arianisme ini gitu, ya. Saksi Yehova itu walaupun teologinya sangat serupa dengan Arianisme, tapi grup ini tuh baru muncul di tahun 1870, abad 19. Bandingkan dengan abad keempat gitu. 4 ke 19, bedanya berapa abad tuh? Ya kan? 15 abad, 1,5 milenium baru ada gitu. Tokohnya yaitu Charles Taze Russell. Oke. Nah, dari Konsili Nicea ini kan kita sudah tahu lah ya, yang Arianisme itu kan punah karena mereka kan istilahnya kalah voting gitu. Ya kan? Karena Yesus ditentukan atau diputuskan menjadi Tuhan dengan cara di voting. Oke. Nah, jadi setelah itu diadakan lagi konsili yaitu Konsili Konstantinopel tahun 381 Masehi yang menghasilkan keputusan Roh Kudus dan Bapa juga satu hakikat. Sama seperti Yesus juga satu hakikat. Roh Kudus berasal dari Bapa dan Anak. Nah, perhatikan nomor 2 ya. Nomor 2 ini nanti yang menjadi sebab musababnya perpecahan dalam kekristenan. Hanya gara-gara yang nomor 2. Oke, dari Konsili Konstantinopel ini, 1 tahun sebelumnya itu sudah dikeluarkan Dekret Tesalonika, ya, atau Edict of Tesalonika. Kekristenan yang sudah dianggap di Nicea itu dijadikan agama resmi negara Romawi. Jadi Romawi yang tadinya mengikuti agama Mitraisme selama kurang lebih 400 tahun, agamanya dirubah menjadi Kristen, ya. Tetapi di dalam situ kan berarti kan ada proses transformasi dari Mitraisme ke Kristen kan. Pasti ada penerimaan, ada penolakan dong. Nah,
Kira-kira ada yang tahu nggak? Penerimaannya apa, penolakannya apa, terus yang menjadi konsensi apa gitu. Kira-kira ada yang tahu? Nggak tahu? Belum. Salah satu yang diadopsi atau dijadikan hal yang tetap diterima oleh kedua paham tanggal 25 Desember. Nah, 25 Desember yang awalnya dipakai sebagai hari lahirnya Mitra, Dewa Mitra, dirubah menjadi hari lahirnya Yesus gitu. Ya, itu salah satunya. Yang kedua, patung-patung. Yang awalnya patung-patung apa? Dewa-dewa ini, dewa kesuburan, dewa peperangan, dewa apa? Itu diganti dengan patung-patung santo atau orang-orang suci, orang-orang kudus gitu. Santo ini, santo ini, santo ini gitu. Jadi orang-orang Romawi yang tadinya menyembah dewa-dewa yang tadi saya sebutkan berubah menjadi apa ya? Bisa dibilang menyembah langsung sih enggak, tapi santo-santo itu dianggap orang suci gitu. Jadi kadang-kadang ya kalau kita di Islam mungkin ada istilah wasilah gitulah. Gitu ya. Terus juga pemimpin-pemimpin gerejanya dibebaskan dari pajak gitu. Itu juga. Terus gereja itu sendiri, awalnya Kristen nggak punya gereja. Mereka biasanya kalau berjamaah, bikin kebaktian tuh di rumah, atau di jalan gitu. Pada zaman diteresmikan menjadi agama resmi, jadi punya gereja. Kurang lebih gitu. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Jelas semua? Nah, tokoh Arius yang tadi itu yang di atas itu yang Arianisme itu sebelum diadakan konsili Konstantinopel itu sudah mati dibunuh dengan cara diracun. Gitu ya. Jangan tanya saya. Ya pasti lawannya lah, pasti lawan teologinya lah. Ya kan? Paulus sudah nggak ada, Paulus sudah dipenggal. Paulus sudah jauh dipenggal. Udah lama. Ini kan udah abad keempat, Paulus kan di abad pertama, udah dipenggal. Ya, gitulah ya. Pokoknya lawan teologinya lah. Oke. Dan dari konsili Konstantinopel lanjut ke konsili Efesus. Kenapa diadakan konsili Efesus? Karena di situ salah satunya adalah untuk membidatkan ajaran yang sedang timbul pada saat itu. Salah satunya adalah aliran yang disebut dengan Koliridianisme. Coba ditulis. C-O-L-L-Y Ridianisme. Koliridianisme. Apa itu kelompok koliridianisme? Kelompok yang sedang timbul. Iya, maksudnya mereka kelompok yang akidahnya seperti apa, tahu nggak? Kelompok ini malah timbulnya di daerah Arab. Ayo, malah timbul di daerah Arab. Tapi mereka memuja dan menyembah Bunda Maria. Oh. Tuh. Ya. Makanya kalau ada pernah baca atau pernah dengar di dalam Ka'bah ada gambar Maria, mungkin itu dari kelompok koliridianisme itu. Mungkin ya. Nah, ya. Jadi Maria disebut atau dianggap sebagai apa? Iya. Di dalam konsili ini mereka menolak ajaran koliridianisme. Jadi kelompok Kristen itu yang sedang berkuasa pada saat itu, mereka menolak ajaran bahwa Maria adalah Tuhan. Mereka menetapkan di konsili Efesus itu, Maria hanyalah sebagai Theotokos. Theotokos adalah bunda pengantar Tuhan ke bumi. Jadi Tuhan perlu penghantar ke bumi. Emang Nabi pengantar Tuhan? Tapi panjang banget perdebatan tentang ini. Saya pernah dengar kalau di konten TikTok itu panjang banget perdebatan tentang. Ya. Sekarang masih ada nggak aliran koliridianisme? Ada ya. Mungkin tidak terlalu eksplisit mereka menyebut alirannya sebagai koliridianisme. Tapi kalian pernah nggak dengar kelompok
aliran feminisme. Feminisme pernah dengar nggak? Kelompok yang mengedepankan tentang hak dan status wanita. Iya, ada. Diduga itu adalah penerus daripada aliran koleridianisme. Gitu ya. Kayak apa, kayak memahami tentang kesetaraan gender itu. Ya. Oke. Nah, dari konsili Efesus ini menimbulkan dua kelompok. Nah, kelompok apa ini? Nah, ada kelompok yang akhirnya disebut dengan kelompok konsili Kalsedon, ya, karena diadakan konsili berikutnya, yaitu konsili Kalsedon di tahun 451, di mana di konsili Kalsedon itu ditetapkan Yesus 100% manusia, 100% Tuhan, gitu kan? Tetapi dari kelompok yang menolak, mereka menyebut dirinya sebagai kelompok Nestorian atau Gereja Timur, gitu. Pernah dengar Nestorian? Belum? Kalau Warokah itu kan disebut Nasrani kan? Ada yang menganggap bahwa Warokah itu adalah kelompok Nestorian. Ya. Oke, dari sini saya selesai yang Nestorian dulu ya. Yang Nestorian ini mereka menjadi cikal bakal timbulnya gereja Assyrian, Gereja Timur. Ini kebanyakan di daerah Irak Utara. Mereka itulah yang disebut dengan gereja-gereja kuno timur gitu. Oke. Nah, kita kembali dulu nih ke kelompok yang Kalsedon. Yang Kalsedon ini setelah ditetapkan tadi Yesus 100% manusia dan 100% Tuhan, timbul dua kelompok lagi yang berbeda. Ada yang disebut dengan gereja Kalsedonian. Di sini mereka mengikuti paham bahwa Yesus itu punya dua sifat. Ya. Satu pribadi, tapi punya dua sifat. Sifat itu kalau bahasa Inggrisnya nature gitu. Kodrat lah. Ya, kodrat ya. Lawannya adalah gereja Oriental Ortodoks atau yang non-Kalsedonian. Artinya mereka tidak setuju dengan keputusan Konsili Kalsedon. Yang kelompok ini mereka menganggap Yesus itu tetap satu kodrat atau satu sifat gitu. Satu pribadi, satu sifat atau satu kodrat. Bedanya dikit kan, bedanya tipis sebenarnya kan. Tapi sudah menimbulkan aliran yang berbeda. Nanti di bawahnya gerejanya beda-beda lagi semua. Ya. Nah, yang Kalsedonian ini mereka lebih hidup lah kalau saya bilang ya, lebih sukses gitulah. Dari gereja Kalsedon ini akhirnya mereka mendirikan kepemimpinan di beberapa daerah, yaitu kepemimpinannya disebut patriarkianisme, pemimpinnya disebut patriark, atau areanya mereka sebut dengan patriarki gitu. Ada 5 area, yaitu Patriarki Roma, kemudian Patriarki Konstantinopel, Patriarki Alexandria, Patriarki Antiok, kemudian Patriarki Yerusalem. Kenapa ada garis yang putus-putus, ada nggak putus-putus gitu? Kalau yang putus-putus, berarti nanti itu ada perpecahan lagi tuh di dalamnya, di bawahnya. Jadi turun ke bawah pecah, tapi pecahannya nanti pecah lagi gitu. Jadi nggak kelar-kelar gitu. Jadi kayak apa ya? Pecah ini gitu ya. Perpecahannya hanya gara-gara hal-hal yang tipis-tipis ya. Kecil-kecil lah perpecahannya ya. Nah, ini ada keterangan sedikit nih. Karena hal-hal ini nih, hal-hal yang di kiri itu ya, kotak yang perpecahan Katolik dan Ortodoks Timur gitu ya. Atau ini dulu deh, dari Patriarki Roma itu kan yang menimbulkan aliran Katolik Roma gitu kan. Kalau yang dari Patriarki Konstantinopel, kemudian Patriarki Antiok, kemudian Patriarki Yerusalem, itulah yang menimbulkan Ortodoks Timur. Ya. Kenapa bisa ada perpecahan antara Katolik Roma dengan Ortodoks Timur ini yang timbul di abad 11 ya, 1054 CI. Itu disebabkan karena gini, apakah Paus bisa memimpin seluruh gereja gitu? Karena kan ini sudah terpecah-pecah menjadi patriarki. Terus yang kedua,
Kalau Katolik Roma itu mereka mempercayai bahwa Roh Kudus berasal dari Bapa dan Anak. Nah, ingat nggak tadi yang di konsili mana tuh? Hah? Roh Kudus, konsili apa? Konstantinopel, ya. Yang Ortodoks mempercayai bahwa Roh Kudus berasal hanya dari Bapa, bukan dari Bapa dan Anak. Gitu. Ini cuma gara-gara begini doang nih, pecah nih, Ortodoks dan Katolik Roma. Gitu. Ya, kita balik lagi sebentar. Tadi di Konstantinopel kan nih. Nah, nih. Konstantinopel memutuskan Roh Kudus berasal dari Bapa dan Anak. Ini menjadi perpecahan di dalam patriarki-patriarki itu, sehingga menimbulkan perpecahan besar atau kalau bahasa Inggrisnya itu the Great Schism gitu. Tahun 1054 Masehi menjadi Katolik Roma dan menjadi Ortodoks Timur. Ya, nanti ada lagi yang Ortodoks Timur itu ada yang disebut dengan Melkites gitu ya, atau yang menganut paham imperial gitu. Nah, ini mau kemana dulu nih? Mau ke Katolik Roma dulu atau mau ke Ortodoks dulu nih? Ortodoks dulu ya. Karena nanti kalau yang Katolik pecah lagi ke Protestan gitu. Ya. Oke. Dari Ortodoks Timur ini mereka menimbulkan yang disebut dengan Patriarkat Ekumenis Konstantinopel. Jadi kan di atas tadi kita udah lihat ada Konstantinopel, Alexandria, Antiok, dan Yerusalem kan. Yang di daerah Konstantinopel ini mereka menjadi kayak semacam kelompok-kelompok di bawahnya, tetapi akhirnya semuanya mereka diwakili oleh Patriark Konstantinopel gitu. Jadi Konstantinopel sebagai perwakilan gitulah. Ya. Nah, kalau yang Patriarki Alexandria menurunkan Patriarkat Ortodoks Yunani dari Alexandria. Kalau yang Patriarki Yerusalem menurunkan Patriarkat Ortodoks Yunani dari Yerusalem. Nah, sekarang kita maju ke Patriarkat Ekumenis Konstantinopel dulu. Selain dari Patriarkat Ekumenis Konstantinopel ini juga ada gereja yang independen disebut dengan Gereja Cyprus ya. Ini dia independen, tidak ngikut ke patriarki atas itu. Nah, dari Konstantinopel mewakili akhirnya siapa yang diwakili? Yaitu Gereja Ortodoks Rutenien, Gereja Ortodoks Bulgaria tahun 927 Masehi, kemudian Ortodoks Serbia 1219 Masehi, Ortodoks Rusia 1589, Ortodoks Yunani 1850, Ortodoks Rumania 1885, Ortodoks Albania, saya belum dapat tahunnya nih, ini belum lengkap nih, nanti saya bisa tambahin. Kemudian Ortodoks Polandia, Ortodoks Georgian. Nah sekarang, zaman sekarang, yang terlihat paling besar Ortodoks mana? Kalian tahu nggak? Yang sekarang, zaman sekarang kelihatan paling besar, yaitu Ortodoks Rusia, ya, dengan pemimpinnya Kiril, ya, disebut Patriarch of Moscow. Gereja Ortodoks Rusia ini sebenarnya ini juga bisa dibilang kayak semacam transformasi dari Ortodoks yang Rutenian. Gitu. Jadi banyak dari Rutenian ini yang pindah ke Ortodoks Rusia. Kalau yang Ortodoks Serbia ini, kelihatan nggak tuh maksudnya sih? Enggak ya? Kelihatan kan? Nah, kalau yang dari Serbia menimbulkan Gereja Ortodoks Makedonian, baru aja tahun kemarin tuh, 2022 tuh timbulnya. Ya. Baru tahun kemarin. Kalau yang dari Rusia, itu membawahi Gereja Ortodoks Cekoslovakia dan Slovenia. Lucunya lagi, yang Ortodoks membawahi Gereja Ortodoks Amerika. Ya, jadi Ortodoks Rusia punya cabang gitu di Amerika gitu. Malah di bawah Ortodoks Rusia. Ya. Kemudian juga ada Gereja Ortodoks Ukraina. Tetapi di luar itu juga ada kelompok yang memisahkan diri disebut sebagai orang-orang beriman dengan kepercayaan yang sedikit lebih tua dari mereka gitu. Jadi disebutnya orang beriman lama gitu. Atau all believers gitulah bilangnya. Ya. Dari Gereja Ortodoks Yunani dan Gereja Ortodoks Rumania ini juga ada yang memisahkan diri, sedikit kecil ya, kelompok kecil, memisahkan diri, mereka ini yang mengikuti kalender lama gitu, sebelum diganti gitu. Sekarang kalender yang dipakai kan kalender Georgian, yang masih itu kan. Yang kelompok kalender Islam itu masih menggunakan kalender yang lama sebelumnya, yaitu kalender Julian.
Gitu. Oke. Nah, kalau yang Ortodoks Ukraina ini ada gabungan sebenarnya. Sebelum terbentuk gereja Ortodoks Ukraina ini terbentuk dari gereja Ortodoks yang UOCMP, Ortodoks Ukraina Autocephalus, UAOC, nanti ada juga UOCKP, ya udah singkatannya udah memusingkan ya. Oke. Sampai di sini yang di apa? Ortodoks kita bisa lihat ya. Kita kembali lagi ke patriarki nih. Nah, di patriarki ini kan ada yang Alexandria. Alexandria ini kan di mana? Alexandria di mana? Mesir, ya kan? Nah, yang di Mesir itu dia menimbulkan apa? Gereja Ortodoks Koptik, kemudian juga gereja Ortodoks Syria, dan juga gereja Apostolik Armenian. Ya. Yang dari Koptik itu menimbulkan gereja gereja Ortodoks Ethiopia Tewahedo, kemudian juga ada turunannya lagi nanti gereja Ortodoks Eritrean Tewahedo. Kalau yang Ethiopia Tewahedo ini tahun 1959, ini dia melepaskan diri dari Ortodoks Koptik tahun 59, berarti belum sampai 1 abad ya. Yang Eritrean menjadi independen dari gereja Ethiopia tahun 91. Nah ini juga belum lama berarti. Nanti sebagian lari kemana gitu. Nah ini kan ada garis yang putus-putus nih yang warna kuning nih. Nanti kita lihat nih ada perpecahan kemana gitu. Nanti kita lihat ya. Kalau yang gereja Ortodoks Syriak itu menimbulkan gereja Ortodoks Malankara Syriak. Nah, tetapi gereja Ortodoks Malankara Syriak ini juga nanti ada tambahan nih dari kelompok-kelompok tertentu nih. Gereja Ortodoks Malankara Syriak ini lokasinya di India. Ya, tahun 1912 menjadi independen. Yang Ortodoks Malankara ini juga ketambahan anggota dari mana nih? Nah, ini ada garis hijau nih. Ternyata dari kelompok yang mengikuti ajaran Santo Thomas di India. Santo Thomas ini ditengarai terjadi setelah konsili yang Efesus 431 gitu ya. Ini aliran ya, bukan Thomas yang dianggap murid Yesus ya. Akhirnya mereka sebagian, ini kan yang hijau ini masuk ke dalam gereja Ortodoks Malankara Syriak. Ada garis yang kuning nih, nanti masuk kemana nih? Nah, kita lihat lagi nih. Ya, jadi ada perpecahan di dalam perpecahan gitu. Sampai sini jelas ya. Nah, kemudian tadi kan ada yang Antiok, ada yang Yerusalem kan? Mereka selain menjadi gereja sebagian tadi ke Ortodoks Timur, sebagian juga lagi ada yang ke Ortodoks Syriak tuh ya, dari Antiok ya, garis hijau ini nih. Kemudian yang ada lagi yang pecahan juga menjadi bukan pecahan, maksudnya mereka menurunkan Patriarkat Ortodoks Yunani dari Antiok, kemudian yang Yerusalem menurunkan Ortodoks Yunani dari Yerusalem. Nah, kira-kira itu berarti yang ortodoks. Sampai di sini udah ya. Nah, inilah, dari sinilah kira-kira nih, sampai sinilah ya. Nah, sekarang kita beralih ke Katolik Roma. Udah catat belum? Nggak sempet? Kecepatan ya saya? Harusnya kalau mau cepet gampang di foto aja cepret gitu. Oke ya, nanti gampang lah saya kasih ininya, PDF-nya. Oke, dari Katolik Roma tadi setelah terpecah dari Ortodoks Timur, mereka mendirikan gereja yang disebut dengan Gereja Katolik Roma. Ya, gereja-gereja yang di bawah Katolik Roma itu disebut dengan gereja-gereja Latin, karena mereka masih menggunakan bahasa Latin. Namun sebelum terpecah menjadi gereja-gereja yang memang mengikuti perintah dari gereja Roma itu, sudah ada yang pecah nih di tahun 1870 nih, ada yang disebut dengan Katolik Lama, kemudian di 1965 disebut dengan Sedevacantis gitu. Ini mereka menolak hasil daripada Konsili Vatikan I dan Konsili Vatikan II. Yang menolak Konsili Vatikan I disebut aliran Katolik Lama,
yang menolak Konsili Vatikan II disebut Sedevacantis. Sedevacantis. Namanya susah-susah ya. Oke. Dari gereja-gereja Latin ini timbulnya dari ini nih. Nah, yang kuning-kuning ini nih, ini justru malah timbulnya, yang pertama nih ada gereja Katolik Koptik, Maronite, Yunani Melkita, ada Katolik Syriak. Kalau yang Koptik ini timbulnya malah dari Patriark Ortodoks Yunani dari Alexandria. Ya, tapi mereka masuk ke dalam gereja Katolik. Kemudian yang Katolik Maronite, Yunani Melkita, sama Syriak, ini malah dari Patriarkat Ortodoks Yunani dari Antioch. Ya. Kemudian yang Syriak ini juga mendapat dukungan dari nih Gereja Ortodoks Malankara Syriak. Gereja apa nih? Ortodoks Syriak. Nah, ini sebagian malah ke Gereja Katolik Syriak gitu. Jadi ada yang memisahkan diri gitu. Sebagian di Ortodoks tetap Syriak, sebagian di Katolik Syriak gitu. Jadi dari gereja Ortodoks Syriak sendiri ternyata nggak kompak. Ada sebagian tetap di Ortodoks, sebagian pindah Katolik gitulah. Ya, ya biasalah manusia lah. Biasa kan manusia kan bisa berubah-berubah kan. Oke, ada lagi nanti disebut dengan Gereja Katolik Yunani Ruthenian, Gereja Katolik Yunani Ukrainia, Gereja Katolik Armenian. Yang Gereja Katolik Ruthenian ini malah sebenarnya dari Gereja Ortodoks Serbia, bukan dari yang Gereja Ortodoks Ruthenian loh ya, dari Ortodoks Serbia. Yang Gereja Katolik Yunani Ukrainia ini dari Gereja Ortodoks Ruthenian gitu. Nah, ketukar jadinya namanya ya. Kemudian ada lagi tadi Gereja Katolik Armenian. Ada lagi Gereja Katolik Kaldean, Gereja Katolik Syro Malabar, dan Gereja Katolik Syro Malankara. Nah, yang Gereja Katolik Kaldean dari mana? Sorry nih kalau jalannya garis putus-putusnya belok-belok nih. Dari India. Bukan dari ini, Nestorian tuh. Ya. Dari Nestorian Gereja Timur sebagian menjadi gereja Katolik Kaldean, ya. Yang Gereja Katolik Syro Malabar ini dari yang India ini, yang pengikut yang disebut dengan ajaran Santo Thomas. Nah, kalau yang Syro Malankara baru yang dari sini nih, Ortodoks Malankara. Ya. Sebagian ke bawah sini, nah ke Malankara. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Berarti sekian banyak. Mereka pasti berbeda-beda ini. Berbeda-beda, enggak hanya dalam hal akidah, tapi juga dalam organisasi ya, manajemen. Karena kalau sudah menjadi begini kan urusannya dengan manajemen nih. Siapa melapor kepada siapa? Gitu kan? Siapa memerintah siapa? Gitu kan? Yang di atasnya memerintah yang bawahnya gitu. Kalau yang sudah garis-garis putus ya dia udah perintah, bosnya udah beda gitu, udah ganti. Keyakinan tadi kan itu yang perbedaannya di perpecahan-perpecahan itu. Terus apakah mereka yang sudah banyak ini dari yang apa yang awal-awal yang disebut bidat? Gimana? Apakah mereka yang baru-baru ini kan? Hah? Pakai mic dong, pakai mic. Kan udah banyak kan itu kan udah ada puluhan itu. Apakah dari kelompok yang pertama sekali, maksudnya yang seniornya itu, ketika melihat sudah banyak kelompok-kelompok ada di berbagai macam negara itu, apakah mereka disebut bidat dari yang orang-orang yang lama dulu? Maksudnya yang pertama sekali ada. Kalau kelompoknya udah berbeda, mereka membedakan, saling membedakan. Itu malah makanya dibikin yang konsili-konsili di atas itu, yang berbeda dengan aliran mereka disebut bidat. Berarti di antara mereka sendiri saling membidatkan. Iya. Berarti. Dari itu nggak usah di abad ini udah abad keberapa, udah abad 18, 19, 15, bahkan dari sini nih, dari abad kedua, nih di dalam masa gereja besar nih, ini dalam masa gereja besar nih ya, tahun 180 sampai 313, di masa ini pun sudah saling membedakan. Ada yang namanya Santo Irenaeus, di bukunya berjudul Against Heresies, tahun 185 Masehi.
membedakan, yang gnostik dibedakan, nanti yang aliran apa dibidatkan, semuanya gitu. Makanya judulnya aja Against Heresies, menentang bidat. Dari zaman ini udah saling membidatkan. Belum lagi yang di sini yang Diniseani, yang Arianisme, gitu. Terus mereka kan saling membidatkan ya Ustaz. Jadi bagaimana dengan ajaran dan konsep ajaran, konsep ketuhanan dan konsep dalam Alkitab? Itu kan mereka kan, kalau kita kan punya satu pusat Al-Quran itu kan pasti semuanya sama, nggak ada berbeda. Sedangkan mereka ini sudah banyak kelompok, itu apakah masih ada yang sama atau tetap berbeda karena sudah saling membidatkan gitu? Nah gini, kalau yang ini kan turunan-turunan ya sudah. Kalau yang di di area di masa-masa abad kedua, ketiga, keempat itu kan memang dalam proses kayak peneguhan akidah yang dipakai oleh mayoritas. Karena dia sedang atau karena kelompok yang berkuasa saat itu sedang mendapat dukungan dari penjajah, dari dari Kekaisaran Romawi, makanya mereka akidah yang ditentukan dalam konsili-konsili itu yang dipakai mereka untuk diturunkan kepada jemaatnya, gitu kan. Tapi kalau yang beda dengan aliran-aliran mereka kan sudah disingkirkan, pemimpinnya sudah diungsikan, pengikutnya sudah dipersekusi, ditangkap, dipenjara, dibunuh, dokumen-dokumennya dibakar gitu. Jadi kan yang kecil-kecil yang kalah-kalah itu kan udah menjadi punah gitu. Yang jalan terus nih, yang jalan terus sampai ke bawah, ini adalah kelompok yang memenangkan pertarungan gitulah, yang sukses gitulah, yang jadi juara gitu. Walaupun nanti di bawahnya nanti ada perpecahan-perpecahan lagi, perpecahan di bawahnya ini sudah tidak terlalu besar. Tidak terlalu besar dalam arti contoh yang tadi, yang satu bilang Yesus satu sifat, Yesus dua sifat, pecah kerjanya. Tetapi kalau yang di awal-awal itu yang perpecahan akidah gitu. Ya, dari masa Konsili Nisia aja kan udah pecah akidah. Yang satu kelompok bilang Yesus Tuhan, yang satu kelompok lawannya bilang Yesus bukan Tuhan. Itu udah akidah dasar kan. Yang kalah hilang. Yang menang berkembang. Berkembang pecah-pecah lagi gitu. Ya, jadi perpecahan di bawah oleh kelompok yang berkuasa ini, perpecahannya bukan perpecahan yang secara akidah mendasar gitu. Perpecahannya mungkin sudah, kalau kita bilang mungkin udah furu'iyah mungkin ya. Gitu ya, istilahnya gitu lah. Bukan batang tapi cabang gitu lah. Bukan secara akidah lagi, mungkin secara fikih. Iya. Bingung juga kita hadapinya. Nah, tapi kan kita tinggal ngelihat gini, kalau antara Ortodoks dengan Katolik Roma, perbedaannya mereka kan satu di ritual, ya. Kedua yaitu tadi yang masalah Roh Kudus berasal dari mana gitu. Nah, gitu. Apa gunanya kita tahu begini? Nah, kalau kita ketemu Katolik Roma kita tahu. Mereka memahami sebagai apa. Kalau kita ketemu orang Ortodoks, kita tahu mereka pahami seperti apa. Kita memahaminya dari ajaran, terus kita kembali ke hasil dari konsilinya. Iya, gitu. Ya. Tujuan kita tahu ini supaya kita tahu, kita mengenal lawan bicara kita atau lawan debat kita, juga kita tahu latar belakang mereka, kita tahu akidah mereka, kita tahu organisasi mereka, ya, supaya nggak salah argumen. Saya berapa kali sering berhadapan dengan orang yang disebut dengan sekarang saksi Yehova, ya, ini yang teologinya sama dengan Arianisme. Saya berargumen Yesus bukan Tuhan, sama ternyata gue juga ngakuin Tuhan Yesus gitu. Nah kan percuma, argumen begitu kan percuma gitu ya. Gitu. Oke, ini tadi kita sudah sampai di Katolik ya, Katolik Roma kan. Nah, Katolik Roma kan diprotes nih, ada yang protes tuh. Siapa yang protes? Katolik. Ada yang tahu? Hah? Siapa orangnya namanya? Tahu nggak? Martin Baca lagi nih. Kalian nih gue gedein dah. Tokoh pendiri Protestan adalah Martin Luther. Tapi pas dari Protestan itu kali protes. Iya memang nama aliran nama kelompok Protestan memang dari kata protes.
Apa yang diprotes oleh Martin Luther? Nah, Martin Luther membuat tesis. Di dalam tesis itu ada 95 poin yang dia protes kepada Katolik pada saat itu. Nah, itu adalah poin-poin yang Martin Luther protes ke Katolik. Salah satu yang paling populer yang diprotes oleh Martin Luther itu adalah surat penebusan dosa. Ya, jadi kalau di Katolik waktu itu pada zaman Martin Luther hidup itu ada praktek jual beli surat penebusan dosa atau pengampunan dosa. Gitu. Jadi kalau di dalam tradisi Katolik itu kan ada yang disebut dengan di dalam gereja itu kan mereka menyediakan bilik-bilik kecil. Jemaat yang merasa berdosa bisa masuk ke dalam bilik itu. Di dalamnya ada mungkin uskup atau romo gitu ya, yang mendengarkan curhat dan pengakuan dosanya jemaatnya. Nanti dia bilang, Bapak, saya habis membunuh orang gitu. Terus apalagi saya mungkin habis memperkosa orang misalnya. Itu nanti sama si romonya tuh diberikan kayak semacam, yaudah, kamu bertobat, kamu jangan berdosa lagi, dosamu sudah diampunin, gitu. Didoain gitulah. Ya. Prakteknya dengan penebusan dosa itu bisa dikeluarkan kayak semacam sertifikat gitu, surat pengampunan dosa. Gitu. Dosanya udah. Jadi saya nggak sampai ke situ mempelajari mereka bayar berapa, saya nggak tahu lah ya. Tapi yang jelas surat pengampunan dosa itu yang diterima oleh si pendosa ini itu bisa diperjualbelikan coba. Mau pengampunan dosa nih, beli punya saya gitu misalnya. Sertifikatnya bisa dikoreksi. Nggak tahu, saya nggak tahu. Gitu. Tapi yang jelas surat itu bisa diperjualbelikan. Nah, diperjualbelikannya itu mungkin nanti untuk kepentingan bukan untuk kepentingan si jemaat ini pribadi. Untuk pribadi dong. Berarti nggak ada nama sih di surat. Mungkin kosong namanya, mungkin. Mungkin kosong. Nah, itu yang diprotes oleh Martin Luther. Jadi kalau menurut Martin Luther, yang namanya pengampunan dosa itu antara si pendosa dengan Tuhan gitu. Tidak ada perantaranya gitu. Salah satunya. Nah, hal lain yang diprotes oleh Martin Luther adalah tentang kitab suci mereka. Pada waktu itu, Katolik sudah punya Bible yang berjumlah 73 kitab atau 73 surah. Ya. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, yang di dalamnya ada kitab-kitab yang disebut dengan Deuterokanonika. Kitab-kitab Deuterokanonika itu ada di sini. Nih, apa aja nih? Ada kitab Yudit, ada kitab Tobit, ada Makabe 1, 2, Makabe 3, 4, Makabe 3, 4 bukan sini. Ada Esra dengan bagian-bagian tambahan. Nanti ada apa lagi nih? Apa ya nih? Baru beberapa yang tadi saya sebutkan adanya di Katolik. Nanti ada tambahan lagi. Yang di Ortodoks ternyata 78. Yang di Ethiopia ternyata 81 gitu. Ya, ada apa nih? Kitab Bin Sirah ada. Kemudian ada Baruch namanya. Ada kitab Susana malah nih. Ada kitab tambahan dalam Daniel. Gitu. Ya. Jadi itu kitab-kitab yang tidak diakui atau ditolak oleh Martin Luther. Nah, jadi Martin Luther menyusun sendiri Bible-nya tanpa Deuterokanonika itu. Karena dianggap itu bukan firman Tuhan. Ya. Ngarang sendiri. Bukan ngarang, dia membuang atau tidak menerima. Oke, dari Protestan timbul kelompok-kelompok kecil juga yang mungkin bisa disebut sebagai proto-Protestan ya. Tolong ditampilkan coba. Nah, itu yang disebut dengan
kelompok Waldensian yang didirikan oleh Peter Waldo. Nanti ada lagi kelompok Hussites yang didirikan oleh John Huss. Dari Hussites ini turun menjadi gereja Moravian. Ini tapi kelompok-kelompok yang bisa dibilang proto lah ya. Sebelum Protestan itu mungkin resmi atau bagaimana ya. Nah, dari Protestan ini menimbulkan kelompok-kelompok lain yang populer ya, yaitu kelompok Lutheran sendiri, karena ini fokus kepada ajaran Martin Luther, di mana di Lutheran ini menurunkan akhirnya mempunyai pusat gereja-gereja Lutheran yang di Jerman gitu ya. Nanti dari pusat gereja-gereja yang di Jerman ini menurunkan lagi gereja-gereja evangelikal di Jerman. Selain pusat gereja Lutheran di Jerman, juga ada gereja Swedia, ada Denmark, ada Norwegia ya. Kemudian yang Swedia itu menurunkan gereja Yesus Mekane atau Ethiopia. Yang Swedia itu ada yang pecah menjadi gereja Lutheran Amerika. Terus yang dari Lutheran di Jerman juga ada yang pecah menjadi gereja Lutheran Amerika juga, tapi asalnya dari pusat yang di Jerman. Nanti ada lagi gereja Denmark juga pecah. Itu disebut dengan Sinode Gereja Lutheran di Missouri, ini juga di Amerika. Oh, mungkin ini pada hijrah ke Amerika terus pada bikin gereja sendiri gitu ya. Jadi ketiga pecahan ini menimbulkan gereja Lutheran evangelis di Amerika. Nah, sekarang kita sudah tahu memahami Lutheran ya. Lutheran ini memang cukup populer karena kebanyakan gereja yang di Indonesia pun itu beraliran Lutheran. Termasuk HKBP. HKBP yang itu sebenarnya itu Lutheran gitu. Nanti bisa dicek di Indonesia gereja Lutheran itu apa aja bisa. Nah, selain daripada kelompok Lutheran ini, yang kedua yang cukup populer di Inggris yaitu gereja Anglikan. Ini termasuk Protestan. Tetapi dia penyebabnya itu karena gini, saya dengar ini dari pencetusnya dari Raja Henry ke-8 nih. Raja Henry ke-8 kan istrinya 6. Ya. Raja pada waktu itu masih di bawah Katolik, istrinya 6. Gitu. Dia mau cerai sama istri yang pertama gitu. Dia nanya sama pemimpin dia yang di Roma kan, ternyata nggak dijawab atau nggak dibantu gitu loh. Akhirnya mungkin karena kesel dia bangun gereja sendiri, namanya gereja Anglikan. Ya. Gereja Anglikan ini menimbulkan, atau yang utama itu gereja di Inggris, kemudian ada juga gereja yang di Irlandia. Nah, yang di Inggris ini menurunkan gereja episkopal di Amerika, juga gereja Afrika Selatan, Anglikan Afrika Selatan, Anglikan Kanada, Anglikan Afrika Selatan. Kok ada lagi Afrika Selatan? Kok ada 2 nih? Afrika Selatan ada yang 1962 dan 1870. Mungkin yang Afrika Selatan ini juga ada terpecah lagi dari yang episkopal dan Anglikan Kanada tuh, bergabung menjadi gereja Anglikan Afrika Selatan. Nanti ada lagi gereja Anglikan Australia dan Anglikan Afrika Selatan ada lagi tuh, yang 79. Ini mungkin pecahan-pecahan inilah ya, pecahan-pecahan sekte lah ya. Gitu. Nah, selain daripada Anglikan, ada lagi yang disebut dengan kelompok reformis atau reform. Ini digagas oleh pendeta John Calvin namanya. Nah, dari reform ini menimbulkan atau menurunkan gereja Protestan Swiss 1520. Kemudian juga ada kelompok yang disebut dengan Presbyterian 1560. Dia menjadi gereja Protestan Skotlandia. Ada lagi nanti Huguenots Prancis 1560. Nanti ada lagi gereja Reform Hungaria 1567. Tapi ada juga yang belum resmi, itu disebut dengan gereja Reform Belanda, yang mana pecah kemudian membentuk menjadi gereja Protestan di Belanda. Ya. Ada juga pecahannya itu sampai ke beberapa gereja Lutheran dan Reform di Amerika, bergabung dengan gereja-gereja jemaat dan koneksi Kristen. Kemudian di 1934 ada gabung dari gereja INR, baru di 1957 menjadi Persatuan Gereja Kristus.
Sedangkan yang dari gereja Protestan Skotlandia itu menimbulkan ada dua kelompok, yaitu Presbyterian lainnya di USA, di Amerika. Abad ke-18 itu apa namanya juga timbul gereja Presbyterian Amerika, karena ada kelompok yang berbeda nih, UPC USA sama PCUS gitu. Nah, masing-masing yang UPC USA menimbulkan gereja Presbyterian USA, tapi latar belakangnya adalah UPC USA ya. Kalau di sebelahnya juga gereja Presbyterian yang di 1973 berasal dari PCUS. Oke, sampai di sini sebenarnya masih ada lanjutannya. Tapi ini nanti kita bahas di lain kesempatan. Gitu ya. Sampai di sini pertanyaan. Nah, ini aja udah cukup ruwet ya. Segini aja udah cukup ruwet nih. Nanti di bawah ini ada lagi. Nanti ada lagi. Jangan sedih. Pusing. Ya. Oke, ada pertanyaan? Set, saya masih bingung, Set. Ketika terbentuknya Kristen ini, sebelum terbentuknya Kenapa tadi? Masih bingung? Yang masalah terbentuknya Kristen ini kan sebelumnya ada golongan Saduki, terus yang di atas ya? Yang di atas itu Zelot dan Farisi. Ya. Itu kan 3 golongan ini kan sudah punah. Sedangkan yang masuk itu ternyata golongan Farisi yang meneruskan tentang Kristen itu. Yang membuat pencetus Kristen ini ternyata golongan dari rakyat biasa. Kenapa, Sat? Padahal yang menjadi bisa apa ya, peluang ininya tuh golongan elit itu termasuknya kayak misalkan pemerintahan orang kerajaan. Bahasanya dia punya kebijakan yang lebih tinggi lah daripada rakyat biasa. Tapi kenapa malah rakyat biasa yang... Bukan rakyat biasa aja. Paulus kan bukan rakyat biasa. Paulus kan sebenarnya kan pernah jadi kayak semacam apa ya, panglima tentara di Romawi, kerajaan Romawi. Bahkan dia yang mengejar murid-murid Yesus, ya kan, yang menangkap, memenjara, membunuh gitu. Jadi Paulus kan sempat punya kedudukan, gitu di Romawi ini. Karena kelakuannya dia, terus kemudian pada satu misi dia pergi ke mana? Damaskus. Di tengah jalan di gurun pasir, mungkin dehidrasi atau apa saya nggak tahu ya. Dia mengaku melihat sinar, mendengar suara. Gitu. Saul, Saul, kenapa kau menyiksa aku? Gitu. Dia mengaku itu suara dari Yesus. Katanya. Ya, dari situ ada yang bilang dia buta, ada juga yang bilang nggak buta. Terus akhirnya dia ditolong, diselamatin sama kalau nggak salah Ananias atau siapa gitu yang menampung dia gitu. Setelah dia sembuh, berbalik yang tadi yang ngejar-ngejar pengikut Yesus, berbalik mengaku menjadi Rasul Yesus gitu. Nah, apakah ini bisa dipercaya istilahnya kisahnya? Apakah ini juga soalnya ada teori ya bahwa si Paulus ini sebenarnya agen dari kelompok kelompok petinggi gitulah untuk merusak ajaran agama Yahudi misalnya gitu. Itu teori ya, tapi sampai sekarang nggak populer. Tetapi dari semenjak bertobatnya Paulus gitu ya, menjadi seorang yang mengaku Rasul Yesus gitu, akhirnya dia malah mengajarkan tentang Yesus kan. Nah, tetapi karena dia latar belakangnya selain daripada dia blasteran, nggak murni dari Yahudi, karena ibunya dia kan orang Yunani, ya kan? Dia akhirnya mungkin karena sempat punya jabatan kan dia masih punya koneksi lah begitu. Nah, ajaran dia ini ingin supaya orang-orang non-Yahudi juga bisa masuk ke dalam ajaran ini. Gitu. Oleh Petrus, ketua daripada murid-murid Yesus, ditolak. Pokoknya kalau mengikut ajaran yang disebut dengan ajaran Yahudi itu ya tetap harus ikutin hukum Taurat gitu. Nah, karena ada perbedaan itu, makanya sampai dibuat konsili Yerusalem sebenarnya. Nah, di sini seharusnya ada nih, cuman saya nggak masukin. Konsili Yerusalem itu nanti bisa dibaca di Kisah Para Rasul pasal 15. Nah, di situ akhirnya diputuskan bahwa
seolah-olah tuh yang Paulus yang menang gitu. Bahwa tuntutan Paulus yang dimenangkan. Jadi Paulus mengajarkannya begini. Kalau untuk orang-orang Yahudi, ya, mereka tetap harus hidup di bawah hukum Taurat. Tapi kalau yang tidak berasal dari Yahudi, orang-orang non-Yahudi atau disebut Goyim, boleh nggak sunat. Mau sunat, kalau mereka tetap sunat, dibilangnya apa? Kematian Yesus di atas kayu salib jadi tidak berguna bagi kamu. Kalau yang nggak mau sunat, yang mau sunat malah. Jadi menurut Paulus, sunatnya itu hanya sunat rohani gitu. Ya, nggak perlu sunat fisik. Terus Paulus juga bilang semua makanan halal gitu. Karena semua makanan halal, orang mungkin memahaminya jadi babi ya, dianggap halal gitu kan. Tapi kan pertanyaannya kan kalau dibilang semua makanan halal, babi ini termasuk makanan atau bukan gitu. Karena dari zaman dulu nenek moyang bangsa Yahudi kan sudah dilarang makan babi. Jadi buat bangsa Yahudi babi bukan makanan gitu. Iya kan? Harusnya kan begitu. Tapi kalau karena Paulus bilang semua makanan halal, mungkin dipahami babi termasuk makanan dimakan. Kurang lebih gitu. Nah, setelah Paulus dan temannya yang disebut dengan Barnabas itu memisahkan diri dari kelompoknya Petrus, barulah mereka menetap di sebuah kota namanya Antioquia. Kemudian setahun setelah mereka ada di situ, punya murid-muridnya dan mereka barulah disebut Kristen. Tuh. Ya, itu ada di Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Nah, kan kita jadi nanya nih. Pengikut Paulus dan pengikut Barnabas disebut Kristen. Pengikut Petrus sebut apa tuh? Sama nggak gitu maksudnya? Tetapi kalau tradisi Katolik, Petrus itu adalah Paus yang pertama kali, pemimpin gereja yang pertama kali. Sampai sekian banyak pemimpin gereja itu, nah itu yang dipermasalahkan oleh Katolik Roma dan Ortodoks. Apakah dari Paus sampai sekian banyak pemimpin gereja itu sebenarnya statusnya dia boleh atau mempunyai wewenang memimpin seluruh gereja atau hanya sebagian aja gitu. Itu juga termasuk yang dipertentangkan antara Katolik Roma dan Ortodoks. Jadi Farisi itu ya termasuk salah satunya adalah rakyat biasa, juga ada penyalin, ada ulama kan, itu juga udah ulama. Paulus ini bukan orang yang nggak ngerti Taurat karena dia kan bapaknya orang Yahudi dari suku Benyamin. Jadi ini orang pinter. Kalau zaman sekarang ini sarjana gitu. Bukan seperti Petrus atau Yohanes yang tidak terpelajar gitu. Ya. Ada pertanyaan lain? Ini kalau saya tambahin sejarah bangsa Israel ke atas mungkin jadi tambah banyak lagi nih. Tapi kan karena ini kan kita bicara sejarah kekristenan jadi cukup sampai di situlah. Ya. Tanya lain apa? Jadi ada juga orang mikir Katolik Roma dan Ortodok ini dari dulunya memang sudah pisah. Ternyata baru di abad ke-11 baru pisah. Baru 1054 baru pisah. Ya. Ayo tanya. Yang nggak nanya ditanya loh. Bismillah, izin bertanya, San. Siap. Terkait tadi kan gereja itu banyak itu pembagian-pembagiannya. Misalkan nih, mereka yang mengikuti pemahaman Ortodoks, mungkin gerejanya di tempatnya itu nggak ada gitu. Yang ada di situ cuman pemahaman Katolik. Boleh nggak mereka itu beribadah di gereja tersebut gitu? Wah, kalau nanya boleh nggak boleh sih sebenarnya yang bisa menjawab tuh pemimpin orang itu gitu. Dia ngikut yang mana gitu. Biasanya sih kalau menurut gereja Ortodoksnya pasti dibilang nggak boleh. Pasti. Tapi setiap jemaat ini kan sebenarnya punya kebebasan. Tapi kan lucu, kalau misalnya dia percaya dengan Ortodoks tapi dia mengikuti Katolik kan dia akan ada pertentangan. Karena Ortodoks ada sedikit perbedaan dengan Katolik yang mengenai tadi Roh Kudus berasal dari Bapa dan Anak atau berasal dari Bapa aja. Gitu. Tetapi kalau
dia tidak menekankan atau menitik beratkan pada hal seperti itu, ya boleh-boleh aja dia masuk gereja mana aja. Saya juga dulu begitu. Saya dulu GBI. Pengen cobain gereja Katolik ya nggak apa-apa, datang aja masuk gereja Katolik gitu. Penting keyakinan kita tetap. Tapi gerejanya berbeda. ya, tapi akidahnya sama. Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa dia gitu. Itu nggak dilarang ya? Kalau dari aliran mana ya? Ya kalau dilarang secara organisasi dilarang. Tapi kan bebas, itu kan bukan. Tapi kan nggak ditanya pas. Iya kan, ya diem-diem aja. Kalau orang pindah pasti diem-diem aja. Masa bilang-bilang. Emangnya saya kalau pindah gereja dulu bilang-bilang sama pemimpin gereja? Enggak lah. Diem-diem aja tutup pindah gereja sono gitu. Nanti kalau saya pindah gereja sono, nanti gereja yang itu bilang, itu domba saya yang hilang gitu. Paling gitu bilangnya. Ini kan gereja-gereja itu menganggap mereka memelihara domba-domba gitu bilangnya. Bebas. Nanti kalau ada domba yang mualaf gitu, misalnya masuk Islam gitu, nanti pendeta bilang, wah domba saya tersesat gitu bilangnya. Kan gitu. Terkait manajemen kan? Apa? Ya terkait manajemen gereja. Pakai iya. Iya. Berarti itu kan terkait manajemen gereja. Nah, itu kan pasti kan setiap gereja ada subsidi dari atasan lagi, Ustaz. Nah, kalau misalnya memang tadi Ustaz kayak pindah ke gereja lain ke gereja, apa gereja yang Ustadz awalnya itu tempat ibadah itu nggak ngerasa dirugikan gitu, Ustaz? Ini ngomong yang ortodok Katolik atau yang saya nih? Yang Ustaz saya. Kalau dirugikan secara apa? Secara gerejanya. Ini dirugikan secara apa? Finansial. Perpuluhan maksudnya. Ya mungkin aja dia merasa dirugikan gitu. Kalau perpuluhan saya gede. Kalau perpuluhan saya kecil mah biar aja lah gitu. Tapi dulu saya pernah telat bayar perpuluhan sehari, ditelepon sama pendetanya. Halo Pak Dodi sehat gitu. Pernah. Pernah begitu, pernah. Jadi kalau dia telepon berarti kan perpuluhan saya gede gitu kan. Kalau perpuluhannya kecil mungkin nggak ditelepon gitu. Gitu. Tapi ya nggak istilahnya ekstrim. Satu-satu gitu, udah bayar perpuluhan apa belum gitu, enggak. Mereka kan dalam kebaktian. Setiap minggu pertama kebaktian, khotbah, gereja pasti nyebutin ayat yang itu aja. Ada yang lain. Untuk ngingetin bayar perpuluhan gitu. Itu selalu mereka pasti bacain Maliaki 3 ayat 10. Pasti mereka bacain. Ya, udah waktunya gitu loh. Kan tagihan operasional gereja udah jatuh tempo gitu kan. Itu berapa lama sekali gitu? Hah? Seminggu sekali. Sebulan sekali. Setiap bulan, perpuluhan tiap bulan. Kalau kamu zakat berapa lama sekali? Zakat fitrah setahun sekali. Kalau mal? Hah? Nah, kalau mereka sebulan sekali, diingetin, ada remindernya gitu. Remindernya setiap kali kebaktian, pendetanya pasti baca Maliaki 3:10. Mau tahu isinya apa? Bayarannya sama itu semua, atau beda? Orang kaya bayarnya agak mahal gitu. Perpuluhan itu apa? Zakat. Wajib kan buat jemaat. Tapi sebenarnya enggak. Ya kurang lebih hampir sama lah, kurang lebih lah. Tapi walaupun tidak sama persis lah ya. Jadi gini, namanya perpuluhan atau persepuluhan. Itu tarifnya 10%. 10%. Zakat 2,5%. Perpuluhan 10% setiap bulan dari penghasilan kamu. Iya. Tapi ini ada nggak syarat-syaratnya baru dia bisa bayar? Apa? Kalau perpuluhan ini ada nggak syarat-syaratnya? Kalau zakat kan harus ada syaratnya gitu. Aturannya. Aturannya kalau perpuluhan mampu. Pokoknya kalau kamu dapat penghasilan 2 juta misalnya, udah perpuluhan kamu 200.000. Iya. Gitu. Berarti 100.000 satu bulan kita bayar 10.000 gitu per bulan. Hah? Kalaupun misalkan penghasilan kita 100.000 per bulan, kita tetap bayar 10.000 ke gereja. Iya. Tiap bulan. Masih tetap dianggap jemaat kan? Iya masih. Dari semakin kecil nggak dianggap. Masih. Nih, Maliaki 3 ayat 10. Tulisannya gini.
bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Nah, coba, tiap minggu pertama jemaat dibacain ini. Jadi kalau udah buka Maliaki 3:10, nah, ingat ya, perpuluhan ya, gitu. Lampu kuning gitu. Lampu Kalau kuning. misalkan nggak bayar, Pak, ada nggak sanksi gitu? Enggak ada. Enggak ada. Kalau nggak bayar, diam-diam aja. diam-diam aja. Jadi, Jadi baik. pendeta akan membacakan atau berceramah bahwa kalau kalian perpuluhan, kalian akan dibalas sampai berkelimpahan, gitu. Kayak impak lah gitu. Ya, Pembalasan ganjaran pahala gitu. ya. Tetapi pertanyaannya, nah ini kan pertanyaannya, ya kan? Maliaki 3, Maliaki lah. Dari Kejadian sampai Maliaki. Ini kan semuanya kan tradisi bangsa Israel, ya kan? Sebenarnya siapa yang berhak menerima perpuluhan ini? Tadi kan kita awal cerita, Bani Israel atau bangsa Israel punya berapa suku? 12 suku. Ada satu suku yang namanya suku Lewi. Nah, suku Lewi ini yang menjadi imam bagi ke-11 suku yang lain. Ya. Jadi mereka tidak bertani, mereka tidak beternak, mereka tidak berperang, mereka tidak mencari uang seperti suku-suku yang lain gitulah. Mereka khusus menjadi imam. Jadi suku-suku yang lain ini harus setor perpuluhan ke suku yang Lewi ini gitu loh. Terus yang bisa menikmati perpuluhan ini siapa? Ya selain suku Lewi juga untuk orang-orang yang bepergian, musafir, juga orang-orang miskin, yatim piatu, janda-janda, mereka juga bisa menerima ini. Ya. Tapi sekarang di dalam kekristenan kan mereka bukan Bani Israel nih, bukan bangsa Israel. Pendeta-pendeta yang di gereja juga bukan bangsa Israel kan, bukan keturunan suku Lewi gitu. Kok menerapkan ini gitu? Sedangkan Paulus menerapkan nggak perlu sunat hati, nggak perlu sunat fisik, sunat hati aja. Sunat hatinya diterapkan, tapi kok nggak ada perpuluhan hati gitu? Kok adanya perpuluhan fisik gitu? Iya. Kan boleh dong, pertanyaan begitu boleh dong. Kenapa gitu? Padahal di luar perpuluhan itu ada lagi nanti buah sulung. Gua sebelum. Ada lagi kolekte, persembahan kasih gitu lah. Di luar itu nanti ada lagi mungkin yang buat pembangunan dan segala macam. Buah sulung tahu nggak apa? Yang pertama. Ya, apa? Apa yang pertama Gaji apa? pertama. Gaji pertama, berapa persen? Semuanya. 100%. Bayar semua. 10 juta ada gaji dibayar semua. Jadi kalau misalnya siapa kamu namanya? Fajar. Fajar. Misalnya Fajar pertama kali kerja nih. Dalam 1 bulan kerja, butuh duit dong buat transport, buat makan, butuh duit dong. Begitu gajian bulan pertama, yang diterima semua 100% ke gereja. Berarti bulan kedua, butuh modal lagi dong buat makan, buat transport dong. Gajian bulan kedua baru diterima pakai sendiri. Potong 10% gitu. 100%, potong 10% lagi. Yang bulan kemarin baru ditekopin. Enak yang jadi ini pendeta postur yang di gereja itu. Hah? Pakai mic dong, pakai mic. Aduh. Sayang banget suaranya jadi kecil. Jadi enaknya ini jadi postur yang di gereja itu Ustaz, menerima itu. Pastor. Ya, begitulah. Tetapi saya juga pernah mengenal atau mengetahui ya, ada gereja yang mengajarkan perpuluhannya begini. Jadi bukan terima penghasilan sekian langsung potong 10% enggak. Tapi dari penghasilan berapa dipotong biaya hidup, sisa berapa baru dari sisa itu 10%. Itu ada gereja yang mengajarkan begitu ada. Itu bagus ya. Ada yang begitu. Bagus. Ada yang begitu ada. Jadi kebutuhan kita terpenuhi. Bukan kita mereka. Ya. Ada lagi pertanyaan? Tapi mereka kalau misalkan nggak bayar pepuluhan tadi, ada nggak dosa gitu? Kalau kita kan zakat, kalau nggak bayar zakat diperangi dalam Islam. Mereka ada nggak dosa gitu? Saya sih nggak pernah dengar sampai dibilang berdosa sih, nggak sampai segitu kayaknya. Nggak. Cuman ya apa ya, kurang ajar kali ya.
Iya, habis gimana dong? Tagihan Pajero udah jatuh tempo gimana kalau gitu. Ya, itu perpuluhan itu. Kalau mau belajar apa ayat-ayatnya apa saja yang digunakan dalam perjanjian lama di Ulangan itu ada ayat-ayat mengenai perpuluhan tuh ada. Jadi yang namanya Maliaki 3:10 tuh udah dihafal sama pendeta-pendeta. Udah di luar kepala itu. Perpuluhan itu bisa disampaikan di luar gereja. Pakai mic dong. Aduh. Masalah tadi ayat-ayat perpuluhan itu bisa nggak saat disampaikan di luar gereja gitu? Maksudnya kan Ya kayak boleh-boleh aja kalau nggak malu. Kalau nggak malu boleh-boleh aja. Tapi konteksnya untuk gereja juga tetap Sat. Maksudnya kayak misalnya kita nyampaikan tentang kalau di Islam itu kan kayak tentang sedekah gitu ya. Terus perpuluhan ini bisa juga nggak dimasukkan ke dalam konteks yang sedekah kayak gitu? Sedekah? Jadi untuk keperluan sendiri gitu dengan ayat-ayat yang tadi. Maksudnya untuk keperluan sendiri gimana? Dimakan sendiri sama pendeta untuk gitu? Untuk pribadi gitu. Oh enggak gini, itu tergantung manajemennya. Kalau gerejanya ada yang pusat gitu, perpuluhan itu dari cabang lari dulu ke pusat, baru pendetanya digaji. Itu ada yang begitu. Tapi kalau ini gerejanya kecil, nggak punya pusat gitu, gerejanya kecil mandiri gitu, hanya dia punya mungkin apa sinode atau apa gitulah, cabang atau apa gitulah. Yang gereja ini ya perpuluhannya langsung buat pendeta itu untuk membiayai gereja dan juga untuk kehidupan pribadi gereja, untuk kehidupan pribadi pendeta itu juga ada yang begitu. Menyampaikannya di gereja juga Sat? Apa menyampaikannya di gereja juga? Menyampaikan apa? Perpuluhan tadi. Perpuluhan? Oh sekarang udah modern. Jangan sedih, bisa transfer, bisa EDC, bisa pakai kartu kredit, bisa pakai amplop, bisa. Zaman dulu cuman pakai apa? Kantong itu perpuluhan ya, atau kotak perpuluhan. Dibedain kotak perpuluhan sama kotak persembahan. Yang kolektor ini, yang perpuluhan ini. Zaman dulu uang cash, pakai amplop atau. Zaman sekarang mereka pekerjanya tuh ngider ke setiap jemaat bahwa ada yang bawa mesin EDC, ada yang bawa kantong. Jadi kita jemaat duduk disamperin orang keluarin kartu kredit atau kartu ATM, debit, gesek. Itu sekarang udah canggih. Transfer juga boleh. Nanti bukti transfernya dimasukin amplop, dimasukin kotak juga boleh. Bisa gitu. Tenang aja. Banyak jalan. Selalu ada solusi. Iya. Mungkin sekarang sudah pakai QRIS. Mungkin sekarang sudah pakai apa? Dana atau Sakuku gitu. Bisa. Canggih kan.